Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat buat kita semua. Semoga tetap menjaga kesehatan dan ingat yang namanya belajar itu seumur hidup. Untuk materi hari ini kita akan bahas mengenai hal yang sangat menarik yang kadang dilupakan oleh suatu organisasi atau perusahaan, yaitu controlling atau pengendalian. Ini adalah hal yang sangat penting di mana ini menjadi salah satu fungsi utama dalam manajemen yang bertujuan memastikan bahwa kegiatan perusahaan atau organisasi berjalan sesuai dengan rencana. Kenapa? Karena dalam fungsi manajemen yang pertama itu ada planning, bagaimana merencanakan, dan diakhiri dengan yang namanya controlling atau pengendalian. Kalau kita lihat tujuan dari pengendalian dalam manajemen itu ada beberapa. Yang pertama, menjamin yang namanya pencapaian tujuan organisasi. Seperti kemudian yang kedua tentu mengidentifikasi dan mengoreksi bila terjadi penyimpangan. Karena ini sangat penting. Kalau bila terjadi penyimpangan dalam manajemen tentu harus dilakukan tindakan. Tujuan berikutnya adalah dengan untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Makanya dibutuhkan yang namanya controlling atau sering disebut dengan pengendalian. Kalau kita lihat prosesnya, proses pengendalian atau controlling dalam suatu manajemen ini cukup berbeda-beda. Saya ambil simpelnya. Yang pertama, kita menetapkan standar. Standar apa? Standar kinerja dalam suatu organisasi atau perusahaan. Setelah kita menentukan standarnya, tentu kita langsung mengukur kinerja yang sedang berlangsung. Kenapa kinerja yang sedang berlangsung kita ukur? Karena kinerja itu akan diukur tidak hanya sedang berlangsung juga, tapi nanti setelah selesai, itulah namanya controllingnya akan menjadi fokus utamanya. Setelah mengukur kinerja, kemudian kita membandingkan hasil aktual dan standar gitu. Jadi bukan hanya sedang berlangsung, kita juga membandingkan. Dari pembandingan itulah kita mengambil tindakan korektif namanya. Korektif itu apa? Korektif itu bila terjadi penyimpangan, tentu kita harus melakukan tindakan. Kalau kita diamkan saja, ini bisa berefek buruk bagi suatu organisasi ataupun suatu perusahaan. Kalau kita lihat contoh dari penerapan controlling ataupun pengendalian ini cukup banyak, tapi yang pertama kita bisa melihat dari yang mempunyai banyak karyawan, yang mempunyai banyak pekerja, yaitu di perusahaan manufaktur. Apa contohnya di situ? Contohnya adalah mengontrol jumlah produksi agar sesuai dengan permintaan pasar atau bisa dibilang permintaan dari konsumen. Apakah ini mudah? Ini tidak mudah. Kenapa? Karena untuk memproduksi suatu barang tentu harus dilihat banyak faktor. Yang pertama tentu kita harus melihat bahan baku, lokasi, kemudian bagaimana distribusi. Ini tidak mudah. Artinya dalam perusahaan manufaktur, hal-hal yang namanya operasional ini menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan controlling. Berbeda halnya dengan yang namanya sektor pendidikan. Ini contohnya, yaitu mengontrol kehadiran guru dan juga melihat bagaimana nih pencapaian belajar dari siswa. Kenapa? Karena SDM dan juga konsumen ini cukup penting. Bagaimana seorang konsumen ataupun siswa-siswa merasa puas mendapatkan ilmu, mendapatkan belajar di lembaga pendidikan tertentu. Saya kira masih banyak yang akan kita bahas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat.